Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi anak-anak. Ya, apa kabar kalian hari ini? Masih semangat? Alhamdulillah. Nah, sekarang kita ucapkan ya semangatnya. Ya, siap? Ya. Kasih ababa dari Bapak ya. 1, 2, 3. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Bapak hari ini masuk ke kelas kalian ya, kelas 10, yaitu akan memberikan materi mengenai gejala sosial ya. Tentunya pelajaran sebelumnya pernah dibahas ya mengenai keanekaragaman gejala-gejala sosial di sekitar kita ya. Namun sebelumnya Bapak ingin kalian sekarang berdoa dulu ya, biar nanti mendapat keberkahan dalam menimba ilmu ya. Baik, siapa yang mau memimpin doa? Saya, Pak. Ya, boleh disiapkan. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Jika beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita mendapat keberkahan dalam menimba ilmu, termasuk Bapak ya bisa menyampaikannya dengan baik. Nah, sebelum kita mulai, Bapak akan mengabsen dulu hari ini. Yang pertama Bapak sebutkan, nanti kalian bilang hadir ya. Ali Robi Hasan. Hadir, Pak. Anwar Alamsyah. Hadir. Ajril Ajriansyah. Bintang Nur Puji. Hanif Abdul Fatah. Hadir. Nah, sekarang Bapak ingin memeriksa kelas. Nah, ini Bapak masih temukan ya, walaupun memang tidak terlalu berantakan, tapi lumayanlah cukup kondusif untuk pembelajaran kita hari ini ya. Namun sebelum kita menginjak ke materi, Bapak minta kalian untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mohon berdiri semuanya. Indonesia Nah, Bapak akan mencoba menjelaskan tentang materi untuk hari ini ya. Tujuan pembelajarannya Bapak sampaikan ya. Yang pertama adalah tujuan pembelajarannya peserta didik dapat mendeskripsikan hakikat, karakteristik, bentuk, jenis kegiatan, dan faktor penyebab, dampak, serta contoh gejala sosial. Ya, kalian bisa baca sambil di depan ya.
Terus yang kedua adalah peserta didik dapat menganalisis perbedaan sosial, perbedaan individu, perbedaan antara kelompok, mencakup struktur sosial dan lain-lainnya. Terus yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis hakikat, karakteristik, ya, faktor penyebab dan permasalahan pada masyarakat multikultural. Baik, Bapak sekarang akan membagikan semacam angket ya, ini untuk tes awal, diagnostik awal untuk mengukur kemampuan kalian sebagai sejauh mana kalian mengetahui tentang gejala-gejala sosial ya. Bagian sekarang ya. Satu orang, satu ya, nanti langsung diisi aja. Kasih nama dulu. Tidak sulit kok ini, cuman menceklis ya. Ya, tapi sebelum kalian mengerjakan soal, Bapak ada sedikit pertanyaan ini ya. Yang pertama, untuk lebih jauh mengenal tentang gejala-gejala sosial ya. Coba Bapak tanya, ini siapa yang bisa jawab? Berilah contoh ya gejala sosial yang menurutmu paling meresahkan. Ya, meresahkan itu apa? Semacam mengganggu kita. Dan yang menyenangkan ya, apa contohnya? Siapa yang mau jawab? Ya, boleh. Siapa namanya? Ya, siap. Apa contoh yang paling menyenangkan? Gejala sosial yang paling meresahkan adalah kejahatan begal karena jika keluar malam masyarakat menjadi was-was. Oh iya, yang paling meresahkan katanya begal karena sekarang memang lagi musim ya. Mungkin kalian bisa mendapatkan informasi dari sosial media atau dari teman-teman ya, di kita itu memang termasuk rawan begal ya. Terus yang kedua, ini pertanyaan pemantik dari Bapak. Mengapa masyarakat multikultural yang sangat beragam ini rawan konflik? Nah, gimana untuk cara kita bertahan dalam tetap bersatu gitu ya? Ada yang mau jawab? Ya. Masyarakat yang beragam pasti memiliki keturunan yang satu sama lain berbeda. Ya. Kondisi inilah yang menjadi faktor pemicu konflik yang terjadi di masyarakat multikultural. Oh iya. Ya, jadi itulah mungkin yang bisa menjadi penyebab ya mengapa di multikultural ini, masyarakat multikultural rawan konflik karena memang punya kepentingan masing-masing. Misalkan ya, orang Sunda mah ada kepentingannya A misalkan, orang yang dari pendatang, orang yang dari Sumatera kepentingannya B. Nah, itu susah untuk disatukan sebenarnya, tapi kita sebagai warga Indonesia yang berkebinekaan harus siap menerima resiko itu. Nah, kalian sekarang Bapak beri waktu 5 menit untuk mengisi angket ya, silakan. Nanti setelah itu setelah beres boleh dikumpulkan ke depan. Bapak ambil aja ya. Udah dikasih nama? Ya. Ada yang sudah? Udah? Ya, santai aja, masih ada waktu 3 menitan lagi. Nah, alhamdulillah udah Bapak periksa. Nah, sekarang Bapak akan umumkan skor yang tertinggi yang diraih oleh Ajril. Siapa? Ajril? Ya, Ajril. Nanti jadi boleh menunjuk siapa anggotanya? Anggota kelompok yang tadi. Ya. Oh ya, boleh bergabung ya. Silakan yang ditunjuk oleh Ajril bergabung dengan kelompoknya. Nanti boleh mejanya nanti digeser ya untuk mengisi AKPD. Terus yang kedua Saiful. Oh iya, satu kelompok dengan ini ya berarti ya. Udah tunjuk ya. Ija. Ya, berarti kelompoknya siapa? Mau itu aja yang dekat. Oh ya, boleh. Ya, berarti ini kelompok 1, kelompok 2 ya, dan kelompok 3. Ketuanya barusan sudah Bapak sebutkan ya. Nah, sekarang biar konsentrasinya full ya, Bapak mau ada ice breaking dulu ya. Ice breaking dulu.
ice breaking dulu. Mudah-mudahan kalian biar tidak terlalu fokus, agar fokus ya. Jadi dua-dua aja dulu ya, dua-dua aja dulu. Nanti Bapak jelaskan aturan mainnya. Ice breaking dulu ya, jelas aturannya nanti ya. Siap. Jadi gini, untuk ice breaking Bapak akan membuat suatu permainan ya. Permainannya nanti Bapak suruh untuk apa yang Bapak perintahkan kalian kerjakan. Misalkan Bapak suruh kalian memegang kepala, kalian megang kepala ya. Megang telinga, megang pundak ya. Pokoknya setiap kali Bapak perintahkan kalian ikuti, dan nanti setelah Bapak bilang beng, nah baru nanti kalian rebutan ya. Tapi posisinya kalian berdiri. Posisinya kalian berdiri, siap ya. Konsentrasi. Apa yang Bapak perintahkan kalian ikuti ya. Siap. Udah, jangan dipindah-pindah, di tengah aja ya. Ya, nanti kebagian semuanya kok, jangan khawatir ya. Siap. Konsentrasi. Bapak perintahkan kalian pegang kepala, pegang perut, pundak, paha, telinga, beng. Alhamdulillah ya. Yang belum kebagian nantilah ada ya. Jadi jangan khawatir. Bapak akan menayangkan dalam ini di LCD ya. Coba bisa lihat semuanya ke depan. Bisa lihat semuanya ke depan. Nanti akan Bapak terangkan ya, walaupun nanti kalian sendiri yang harus mengidentifikasi dan menganalisis dari tayangan yang akan Bapak sampaikan di ini ya. Nah, coba bisa dilihat ya di depan. Bapak terangkan sedikit, walaupun memang nanti kalian ikut membaca. Yang pertama adalah fungsi sosiologi untuk mengenali gejala sosial di masyarakat. Tadi seperti yang Bapak telah jelaskan bahwa apa itu gejala sosial? Ada yang bisa menyimpulkan? Tidak. Jadi gejala sosial itu adalah semacam fenomena ya, atau kejadian-kejadian yang terjadi di masyarakat yang ditandai dengan munculnya permasalahan ya. Permasalahan itu banyak ya. Nanti Bapak jelaskan satu persatu. Sekarang kita ambil contoh aja di sekitar kita. Ada nggak gejala sosial yang sifatnya dengan masalah? Tadi seperti yang telah dijelaskan apa? Begal. Nah, itu kan macam gejala sosial ya. Terus kemiskinan, pengangguran ya. Itu adalah merupakan dari dampak-dampak gejala sosial. Nah, kita masuk ke tujuan pembelajaran dulu ya. Slide pertama ini menjelaskan sosiologi sebagai ilmu sosial ya. Terus yang kedua menjelaskan realitas sosial sebagai objek kajian. Jadi kita ambil dari realita kehidupan sehari-hari sebagai contohnya. Terus yang selanjutnya menjelaskan kehidupan sosial sebagai objektivitas ya. Jadi kita jangan mengambil contoh yang terlalu jauh, kita melihat di sekitar sekeliling kita aja. Dan nanti kalian mengidentifikasi gejala-gejala sosial yang ada di sekitar ya. Ringkas aja ini ya, mungkin karena durasinya mungkin takut tidak cukup. Langsung kalian ini simak dulu video yang Bapak download dari YouTube ya. Silakan. Kamu pernah melihat segerombolan geng motor di jalanan? Kedengaran tidak? Ya, alhamdulillah kalian sudah melihat sebuah tayangan ya melalui PowerPoint
Ada yang mau ditanyakan nggak sebelum Bapak nanti membagikan LKPD mengenai gejala sosial? Ada? Apa? Oh enggak. Berarti langsung ya. Nanti kalian Bapak berikan semacam bahan ajar. Ini bisa kalian download juga ya. Nanti Bapak bagikan linknya di grup ya. Tapi Bapak juga ini sudah ada yang sifatnya sudah di print ya. Bapak bagikan tiap kelompok satu ya, mungkin kalian pelajari dan identifikasi serta nanti dianalisis oleh kelompoknya ya. Silakan. Baik, nah setelah kalian nanti setelah membaca, Bapak berikan tugas ini semacam LKPD ya. Nanti bentuknya kalian membuat sebuah peta konsep. Nah di sini Bapak ada contohnya. Nah contohnya seperti ini ya. Ini bisa disebut mind map atau peta konsep ya mengenai gejala-gejala sosial ya. Nanti kalian pisah-pisahkan atau analisis ya dari faktor penyebab, hakikat, sinopsis, dampak, tingkat gejala sosial, bentuknya, jenis dan karakteristik ya. Mau bagikan ya. Siap. Satu, ini yang ini. Nah, ini yang biru. Nanti ditulis ininya, nama anggotanya ya. Boleh di belakang, boleh di depan. Kalau misalkan cukup di depan aja nggak apa-apa. Bapak kasih waktu 15 menit kira-kira, beres tidak? Beres? Ya. Silakan kalian berdiskusi dengan teman-temannya, bekerja kelompok, beradu gagasan ya. Oh, udah Pak. Udah? Ya, alhamdulillah kalau sudah terhitung cepat ya. Nah sekarang Bapak minta kalian untuk mempresentasikan ke depan dan yang siapa yang dari kelompok satu dulu boleh ke depan? Siapa yang mau presentasi? Waalaikumsalam. Di sini kita akan mempresentasikan tentang konsep gejala sosial. Di sini ada analisis contoh gejala sosial yang terbagi menjadi faktor penyebab, dampak, tingkatan, hakikat, jenis, prediksi. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kasih aplaus dulu. Ya. Terima kasih dari kelompok satu sudah ditampilkan. Kelompok dua, ayo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini mewakili Ya, terus akan menjelaskan tentang faktor gejala analisis sosial. beri aplaus lagi. Boleh, boleh. Nah, terakhir presentasi dari kelompok 3. Siapa yang mau ke depan? Jelaskan ya. Yang lain siapkan pertanyaan. Ya, yang lain siapkan pertanyaan. Boleh? Temukan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang Cukup mungkinnya beri tepuk tangan dulu ke kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Nah, alhamdulillah 3 kelompoknya sudah presentasi ke depan ya. Bapak beri apresiasi ya. Alhamdulillah walaupun memang kurang begitu sempurna ya, memang tidak yang sempurna ya, tapi kalian sudah berusaha semaksimal mungkin. Alhamdulillah ya, Bapak ucapkan terima kasih. Nah, selanjutnya Bapak mungkin sekarang lebih ke kesimpulan aja dari materi-materi yang sudah tadi diberikan ya. Yang pertama, Bapak ingin menyimpulkan bahwa memang tadi gejala sosial itu memang terjadi di lingkungan kita sendiri ya, yang punya arti bahwa memang fenomena-fenomena atau kejadian yang
terjadi di sekitar kita yang sifatnya permasalahan gitu ya. Jadi ada permasalahan-permasalahan yang terjadi di sekitar kita, itu disebut dengan gejala-gejala sosial. Nah, ini ada yang sifatnya positif dan juga negatif ya. Tadi sudah dijelaskan bahwa kalau yang sifatnya positif itu mengarah ke manfaat. Jadi manfaat-manfaat atau sifatnya kemajuan-kemajuan yang diberikan ke masyarakat. Jadi yang merasakan masyarakat gitu ya. Nah, itu sifatnya positif. Dan ada juga gejala-gejala sosial yang sifatnya negatif ya. Contohnya tadi penyimpangan sosial ya, diantaranya masa remaja, mungkin ya pengangguran ataupun mungkin kepadatan penduduk di satu daerah tertentu. Nah, itu adalah bentuk-bentuk dari gejala-gejala sosial ya. Kalau begitu, karena mungkin waktunya ya mepet juga, Bapak berikan LKPD ini dalam bentuk digital dan non digital ya. Untuk yang digitalnya Bapak nanti kasih link ya, berikan link pada grup nanti melalui Google Form ya, kalian isi. Itu soalnya tidak banyak, hanya 10 ya. Dan ini yang sifatnya sudah di print out, dikerjakan sekarang ya, waktunya 10 menit lah sebelum nanti kita refleksi ya. Nah, sekarang mungkin terakhir untuk penutup ya, karena durasinya sudah hampir habis 10 menit. Ini Bapak ingin tahu sejauh mana kalian mendapatkan pelajaran hari ini. Yang pertama tadi Bapak mau bertanya, ini pengetahuan apa yang sudah kalian dapatkan hari ini? Ada yang bisa jawab? Saya Pak. Ya, boleh. Manfaat dari pengetahuan saya yang saya dapat adalah menganalisis gejala sosial, dampak penyimpangan sosial, dan sikap antisosial serta pengambilan. Ya, pengendalian katanya. Bagus, alhamdulillah, beri tepuk tangan. Berarti ada yang nempel ya. Selanjutnya, pertanyaan kedua, apa manfaat dari pengetahuan yang sudah kalian dapatkan hari ini? Ya, betul. Ya. Alhamdulillah ya, sudah kalian mungkin pahami ya, walaupun memang perlu membaca kembali nanti di rumah ya, dan selesaikan lagi tugas yang AKPD-nya ya. Nanti mungkin bisa dicek lagi sama Bapak nanti siapa yang sudah mengerjakan ya. Nah, mungkin dari Bapak untuk pertemuan kali ini dicukupkan saja ya, karena waktu yang sudah menunjukkan setengah 11 ya hari ini, dan kita tutup oleh dengan doa aja ya. Siap ya, kita tutup dengan doa. Alangkah baiknya sebelum kita pulang berdoa dalam hati. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.